Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunpriangan.com. Informasinya yaitu, ternyata ini jadwal resmi penyerahan SK P3K 2023 yang bakal dimulai bulan Maret 2024. Simak informasinya baik-baik. Tribunpriangan.com. Peserta seleksi pegawai negeri sipil atau P3K tahun 2023 yang dinyatakan lulus nampaknya tengah menghirup udara bebas. Pasalnya pemerintah kini tengah menetapkan tanggal penyerahan SK sebagai tanda penutup seleksi tahun 2023 tersebut. SK P3K atau Surat Keputusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan diterima oleh setiap P3K yang telah dinyatakan lulus seleksi. SK P3K merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam manajemen pegawai pemerintah. Dokumen ini merupakan landasan formal yang mengikat antara pemerintah dan calon pegawai untuk menciptakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja. SK P3K memiliki peran penting dalam mengatur status dan hak serta kewajiban calon pegawai yang akan menjadi bagian integral dari aparat pemerintah. Adapun proses penerbitan SK P3K dimulai setelah pelamar berhasil melewati seleksi administrasi dan serangkaian tahapan seleksi berikutnya. Setelah lulus dan memenuhi syarat, calon pegawai tersebut akan ditetapkan melalui SK P3K. Keputusan ini bersifat formal dan sah, menandakan bahwa individu tersebut telah resmi diterima sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekedar informasi, di bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024, para peserta P3K telah melewati beberapa tahap seleksi P3K 2023. Pada tanggal 6 sampai 15 Desember 2023, para peserta P3K diumumkan perihal siapa saja yang lulus dari semua tahapan seleksi P3K 2023. Adapun P3K 2023 yang sudah dinyatakan lulus dalam seluruh seleksi P3K 2023 diwajibkan untuk mengisi daftar riwayat hidup, nomor induk atau DRH-NI. Pengisian DRH-NI P3K 2023 ini pun sudah resmi ditutup sebab peserta sudah diberikan waktu kurang lebih selama 1 bulan. Terhitung 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024 kemarin. Jadwal tersebut pun sudah tertuang dalam surat BKN nomor 9386-B strip KS.04.01-SD-E-2023 mengenai penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023 yang diterbitkan pada 9 Oktober 2023. Lantas kapan jadwal resmi SK P3K keluar? Jadwal penyerahan SK P3K dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dijelaskan bahwa setelah pengumuman kelulusan pemerintah yang lulus seleksi akan diangkat sebagai calon P3K. Pengangkatan tersebut ditetapkan lewat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK yang disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Selanjutnya, BKN akan menerbitkan nomor induk P3K yang diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Berkaitan dengan hal tersebut, tahapan seleksi P3K 2023 untuk pengisian daftar riwayat hidup nomor induk DRH-NI akan dilakukan pada 14 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Sementara usul penetapan NI P3K pada 13 Januari sampai dengan 11 Februari 2024. Setelah memperoleh NI P3K, syarat mendapatkan SK P3K dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
yakni pelamar P3K yang lulus wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak yang bersangkutan menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala BKN. Proses penerbitan SK P3K 2023. Dalam penerbitan SK P3K 2023 tidak semerta-merta diterbitkan begitu saja, namun ada proses di balik itu semua. Seperti apa saja proses dalam penerbitan SK P3K 2023 ini? Nah, berikut informasinya. Yang pertama, pengumuman kelulusan. Proses yang pertama tentu adalah pengumuman kelulusan. Hal ini pun penting karena untuk mengetahui siapa saja yang berhak masuk atau lulus P3K 2023 serta menjadi syarat untuk menerima surat keputusan SK P3K. Yang kedua, pengisian DRH-NI. Setelah para peserta mengetahui pengumuman kelulusan, calon P3K yang dinyatakan lulus harus bersiap-siap mengisi daftar riwayat hidup nomor induk DRH-NI. Yang ketiga, penyerahan kelengkapan administrasi. Ini pun yang harus para peserta ketahui dan jangan sampai menyepelekan hal ini, yaitu kelengkapan dokumen administrasi. Peserta P3K pun harus melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, mulai dari ijazah, transkrip nilai, sertifikat pelatihan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk verifikasi. Yang keempat, penerbitan SK P3K. Setelah semua tahapan dilaksanakan dan terpenuhi, pejabat pembina kepegawaian atau PPK akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dokumen administrasi yang kamu lampirkan tersebut. Setelah lengkap dan sesuai, akhirnya PPK akan meresmikan penerbitan surat keputusan atau SK P3K, yang mana SK ini akan menetapkan status kepegawaian P3K, termasuk hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak dan kewajiban PNS dan P3K sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-undang tersebut mengatur tentang profesi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk hak dan kewajibannya. Nantinya seperti dilansir kompas.com di artikel berjudul Hak dan Kewajiban PNS dan P3K sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 akan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlaku terhitung sejak diundangkan, yaitu pada 31 Oktober 2023. Hak dan kewajiban ASN. Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Bedanya, PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sementara P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam jabatan pemerintahan. Hak PNS dan P3K. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 21, hak dan kewajiban PNS dan P3K adalah sama lantaran keduanya merupakan ASN. Berikut hak PNS dan P3K dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama, penghasilan. Dalam ayat 3, penghasilan PNS dan P3K berupa gaji atau upah. Yang kedua, penghargaan bersifat motivasi. Pada ayat 4, PNS dan P3K berhak menerima penghargaan yang bersifat motivasi berupa finansial atau non-finansial. Yang ketiga, tunjangan dan fasilitas. Selanjutnya ayat 5 termaktub bahwa PNS dan P3K berhak menerima tunjangan dan fasilitas berupa fasilitas jabatan atau fasilitas individu. Yang keempat, jaminan sosial. Adapun hak jaminan sosial PNS dan P3K termaktub dalam ayat 6, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun yang dibayarkan setelah ASN berhenti, jaminan hari tua. Jaminan uang pensiun diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan orang tua sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nantinya, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan
hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Yang kelima, lingkungan kerja. Hak lingkungan kerja PNS dan P3K yang berupa fisik dan non-fisik. 6. Pengembangan diri. Adapun hak pengembangan diri bagi PNS dan P3K adalah mengembangkan talenta dan karir serta pengembangan kompetensi. Yang ketujuh, bantuan hukum. Pada ayat 9, hak PNS dan P3K yang berupa bantuan hukum dapat berupa litigasi atau monitigasi. Kewajiban PNS dan P3K sebagai ASN tertulis dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berikut diantaranya. Setia dan taat pada Pancasila untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan perwakilan Indonesia yang berkedudukan di luar negeri. Bagi pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban mereka akan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Instansi pemerintah juga wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN. Itu dia informasi mengenai SK P3K yang akan segera diterbitkan setelah dinyatakan lulus. Pantau terus info P3K di laman resmi ini atau di channel TV Story. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dukung terus channel TV Story caranya dengan like, subscribe, dan komentar, serta klik notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.